Iya. Shalom, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Selamat datang dan selamat bertemu dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali di rumah Tuhan dan selamat berdoa. Hari ini kita telah melangkah di tahun 2022, tahun yang lama telah kita lewati dengan begitu banyak cerita di dalamnya. Ibarat kapal yang berlayar di tengah lautan luas, kita telah menjalani kehidupan yang penuh dengan gelombang dan badai. Setiap perjalanan tentu memiliki kisah tersendiri yang terukir. Kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan di tahun 2022 ini. Karena itu, mari teguhkan hati menyembah Tuhan dalam ibadah ini, memohon pimpinannya untuk hidup di tahun yang baru. Maaf Tuhan, dipersilakan berdiri dan kita nama Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan ayatnya yang ke-7.
kasih karunia dan damai sejahtera yang mengalir dari Allah Sang Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari sekalian. Kekurangan aku, Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, jangan jalan lurus. Jikalau demikian pengakuan dosa kita, maka kita layak untuk mendengarkan berita anugerah Allah yang akan dipandu oleh petugas. Berita anugerah. Pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu, terimalah olehmu janji Allah yang terbaca dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat yang ke-14. Tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Berikan bagi bangsa Israel lewat Yosua, kami meyakini janji yang sama yang akan Allah berikan bagi kami. Karena itu Tuhan, tuntun dan sertai kami, jaga dan lindungi kami sepanjang perjalanan kami di tahun yang baru. Ketika kami melangkah, kami akan menghadapi banyak tantangan. Akan ada hal-hal yang mendukakan kami. Akan ada tantangan-tantangan yang membuat langkah kami menjadi sulit. Tapi kami yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, kami juga meyakini akan ada syukur, akan ada kebahagiaan, akan ada berkat-berkat Tuhan yang menanti kami di tahun yang baru ini. Karena itu Tuhan, kami mohon, sempurnakanlah sukacita perjalanan kami. Biarlah ketika kami membukakan mata kami hari ini, kami boleh memperoleh harapan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, berkat Allah pun kiranya ada di dalam kehidupan kami, bahkan keluarga kami, suami kami, istri, orang tua, anak-anak kami. Biarlah hanya di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan sendiri, berkat-berkat itu dapat kami nikmati. Karena itu Bapa, ketika kami datang, kasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita bisa menghadapi kiri dan kanan, ucap selamat kembali. Kalau kau ikut gereja tadi malam, maka habis beta salam dengan yang di dalam, beta salam dengan yang di luar. Tapi kau sama-sama tahu bahwa bangku di luar kayaknya sudah terlalu banyak orang, karena malam 31 seringkali lebih banyak daripada tanggal 1. Mungkin tanggal rumete tadi malam. Bapak mama saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu cerita lama. Dia punya cerita model begini. Ada satu bapak, sebut saja nama Bapak Ruben. Kalau ada yang nama Ruben, jangan tersinggung. Ada satu bapak di nama Bapak Ruben. Ini bapak tua, pekerjaan dia biasa mencari ikan di laut. Satu kali di musim hujan, Bapak Ruben butuh doi karena cicilan motor buru sendiri. Dia butuh uang. Dia duduk di teras rumah,
Dia lihat di langit hujan besar. Lalu dia bilang begini, Tuhan tahu kita butuh doa. Jadi kalau Bapak Boy di atas kasih izin, nah ini hujan berhenti sedikit, supaya kita bisa masuk laut, dia dapat ikan kok, dia bisa bayar dia pun cicil motor. Lalu Bayi Ruben amin, dia amin sonde lama, hujan berhenti. Lalu dia dalam hati dia, ini Tuhan buka jalan untuk beta pilar. Lalu Bayi Ruben dalam perjalanan di laut dia bilang, Tuhan ini hujan berhenti, tapi beta lihat ada mendung dari sebelah barat dia datang ke arah beta. Kalau seandainya itu mendung hilang, maka kalau beta dapat ikan 100 ekor beame 20, 80 bebawa di gereja. Tiba-tiba itu mendung tadi hilang. Bayi Ruben bilang, baik, Tuhan sertai beta. Dia di laut dan singkat cerita dia pukat ikan, dia dapat 150 ekor. Tadi dia janji dia hanya ambil 20, berarti 130 itu Tuhan pun. Dalam perjalanan pulang dari tengah laut di pinggir dengan ini 150 ekor, Ruben pikir, kalau beta kasih 130 di gereja, beta agak rugi. Lalu dia pikir, dia bilang, sonde lebih baik dia kasih gereja 30, beta dapat 120, toh gereja juga doi soal. Lalu tiba-tiba angin besar datang. Dia bilang, Tuhan beta main gila sih. Tuhan pun kata beta dapat 20. Lalu ketika sampai dekat pinggir, dia rasa bahwa sesuatu mungkin ini kapal tak balik karena sudah lalu dekat pinggir. Dia pikir kalau tak balik pun ini ikan akan tetap selamat. Tiba-tiba angin besar datang, tola Bayi Ruben di tengah dan kapal tak balik, dia ikan habis semua. Ruben pulang dengan kapal hancur dan tangan kosong. Ruben ngomong bilang, Tuhan tadi masalah di darat juga bawa di laut. Berikut nanti beta begitu. Bagaimana ini cerita? Dia sederhana, tapi berapa banyak ketong yang model begitu? Berapa banyak ketong yang dengan mudah mengucapkan satu janji, tetapi ketong sulit untuk menepati. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya ketong manusia sangat susah untuk pegang janji. Itulah kenapa ketika ketong bergantung, maka jangan bergantung dengan manusia. Kalau mau bergantung, bergantung dengan Tuhan, karena Tuhan satu kali dia bilang janji, dia akan tepati sampai selama-lamanya. Pembacaan ketong sekarang ini pagi, tema dari Majelis Sinode Geni berikan, pembacaan ini adalah bagian kecil dari cerita panjang bangsa Israel. Kalau katanya cerita sekolah minggu, nenek moyang bangsa Israel itu ada 3 orang, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika zaman para nenek moyang, Tuhan Allah berjanji di Abraham, ketong pasti ingat dia janji, aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Mereka akan jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Tuhan sebut itu janji di Abraham. Ribuan tahun kemudian bangsa Israel muncul. Bangsa Israel muncul, mereka diperbudak di Mesir, kemudian Musa menyelamatkan mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Sampai di depan pintu gerbang tanah Kanaan, bangsa Israel mau masuk. Tetapi di tanah Kanaan itu ada orang yang lebih hebat. Ada orang yang lebih besar dari segi postur. Bangsa Israel juga bukan tentara waktu itu dong, hanyalah budak. Sedangkan penduduk Kanaan itu pada waktu itu dengan postur yang lebih besar, teknologi yang lebih maju, orang Israel berhenti di depan pintu Kanaan dan mau bilang, Tuhan ketong takut. Tuhan Allah bilang, ingat, ribuan tahun yang lalu beta pernah janji di bosongku nenek moyang, kalau bosong akan jadi berkat. Masuklah di Kanaan. Karena sekali Tuhan berjanji, Tuhan akan tepat. Padahal itu janji ribuan tahun.
Itulah kenapa perjanjian Tuhan Allah tentang perlindungan itu tidak pernah dia ingkari. Ketong manusia, ketong bisa ingkari, ketong pun janji. Ketong manusia bisa lupakan apa yang ketong janjikan. Tetapi ketika ketong berhadapan dengan Tuhan, Tuhan selalu membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati dia pun janji. Sekalipun jalan yang ditempuh berliku, sekalipun jalan yang dilalui susah, tetapi Tuhan Allah tetap setia. Kalau kalian ingat cerita Alkitab, bangsa Israel harus lewat laut Teberau dengan Musa. Bangsa Israel harus melalui peperangan, membandingkan, kalau kalian banding, bangsa Israel harus melawan orang-orang yang jauh lebih hebat, tetapi Tuhan Allah selalu menyertai mereka. Bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah kenapa janji kesetiaan Allah itu akan selalu ada. Bahkan ayat yang kelima, ketua pembacaan bilang, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu Tuhan Allah pun janji di Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Sehingga ketika Yosua mau kemanapun, mau bagaimanapun, dia akan selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Bapak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau Allah setia dengan dia pun janji, maka jaminan janji yang sama, penyertaan yang sama yang perlu ketong pegang di ini tahun. Kalau ribuan tahun yang lalu Allah setia dengan janji kepada Yosua dan bangsa Israel, maka tahun 2022 ketong melangkah dengan jaminan janji penyertaan yang sama. Tapi janji Allah ada di syarat. Janji Allah ada di ketentuan. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita buat untuk dapat itu janji. Yang pertama, jangan pernah berdiri goyah walau badai hidup yang datang itu dahsyat. 1 tahun akan ada terbentang di ketempun depan. Saudara akan jamin bahwa ini tahun 2022 akan aman-aman. Saudara ada yang jamin bahwa ini tahun kau akan lebih senang dari tahun yang lalu. Kau akan lebih sukses, lebih kaya, lebih hebat. Saudara ada jaminan. Tetapi ingat, kalau Tuhan Allah janji ketong sertai, maka jangan memberi diri untuk goyah. Percaya untuk selalu berdiri teguh dan teguhkan ketumpu hati dengan Tuhan. Karena hanya orang yang teguh, yang bertahan, yang bisa dapat ini janji Tuhan. Jangan goyah, tetapkan ketumpu hati. Syarat yang kedua, kalau seandainya ada tantangan, jangan gegabah, tapi hati-hati. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ketumpung hidup sekarang sangat mudah, apalagi mulai dengan ada akses media sosial. Ketong mulai bisa baca berita di mana-mana. Ketong bisa berkomunikasi dengan orang di segala tempat. Jangan gagal. Apa anak-anak muda bahasa bilang, mulut dan jari jangan lebih cepat dari otak. Pikir dulu apa-apa baru omong, atau pikir baik baru ketemu jempol bergerak ke ketik. Karena kadang ketong terlalu cepat bereaksi. Karena yang buru-buru sampai pernah bagus. Hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam bertingkah laku. Karena Tuhan akan sertai orang yang pikir baik-baik di pulangkah baru ambil. Atau bahasa dalam pembacaan ketong bilang, Tuhan sertai orang yang sudah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dan syarat yang terakhir, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Ketong selalu diingatkan dalam setiap kesempatan, kita selalu ingatkan bahwa
Gereja tugas untuk ada di tengah-tengah Bapak Mama, menghadirkan ibadah-ibadah, menghadirkan kebaktian-kebaktian. Tercatat dalam ketempung 1 bulan perjalanan, biasa beta kalau rekap buku ibadah dari kawan-kawan majelis jemaat di ketempung Rehoboth Lobealma saja, ini 1 bulan itu kalau ibadah kategorial, fungsional, profesional, rumah tangga, kebaktian, minggu jalan, dia ada 42 kali ibadah dalam 1 bulan. Jadi Pak Mama mulai pikir, ada 42 kali ibadah, kalau 1 kali juga toh sudah datang, maka ketong melewatkan 42 kali pertemuan dengan Tuhan. Tuhan setia dengan ketong, tapi apakah ketong setia dengan Tuhan? Ketong bisa bilang bahwa gereja sebaiknya begini, pelayanan sebaiknya begini, majelis jemaat begini, pendeta begini, tapi ada 42 kali itu, berapa kali yang ketong datang? Berapa kali yang ketong hadir? Tuhan setia, tapi apakah ketong setia? Ini 3 syarat akan menuntun ketong untuk ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuntutan ini akan mengingatkan ketong untuk jangan lupa 2022 baru mulai. Ketong butuh janji Tuhan untuk disertai. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari ketong mulai ini tahun. Biasa kurang tahu orang tua, tapi ketong anak muda dan biasa mau mulai tahun tuh di Facebook ini akan penuh, aku story WA tuh akan penuh. Semoga tahun 2022 beta jadi pribadi lebih baik. Atau bilang, semoga 2022 dulu beta tukang mabok 5 liter, semoga ini tahun beta hanya 2 liter. Atau bilang, semoga 2022 dulu beta yang tukang marah-marah, sekarang beta sok lalu marah-marah. Atau mungkin ini berlaku untuk beta, semoga 2022 biasa bangun jam 10 pagi tahun lalu, ini tahun setengah 10. Atau ketong yang biasa bergosip, semoga 2022 ketong sonde bergosip. Jangan lupa Pak Ruben tadi di penjanji model begitu. Tapi terakhir dia sembuh. Jangan cepat buat janji, bawa sendiri di Tuhan sambil pegang Tuhan pun janji. Karena ketong manusia lupa, tapi Tuhan sentana lupa di penjanji. Bawa diri, biarlah Tuhan sertai. Biarlah selama 2022 ketong hidup di dalam janji yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Dan tugasmu dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kau siap mampu. Hei, masih cing. Salah nama saya. Boleh sembilan dah. Oh, saya masuk.
Ya. Iya. Cafe Adinas deh. Yo. Ya, Pak.